Direktur ESQ 3.0 Coaching Academy. Kepada Coach Arif kami persilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya Coach Aji, kemudian pembicara yang luar biasa Coach Dr. Rizky, wah, kemudian Coach Adam ini, dan juga para pengurus ASESCO, Asosiasi ESQ 3.0 Coaching. Jadi izinkan saya menyampaikan salam terlebih dahulu dari Dr. Ari Ginanjar Agustian, Pak Ari. Beliau menyampaikan salam. Siapa yang di sini? Ini dari Unisba semuanya ya? Banyak dari Unisba ya? Siapa yang dari Unisba katakan? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Jadi acara ini terselenggara itu karena inisiasi dari Asosiasi ESQ 3.0 Coach. Jadi Pak Ari menyampaikan bahwa ketika kita itu punya mental positif, kemudian setelah itu ketika kita itu punya emosi yang stabil, emosi yang positif, maka kemudian imunnya tambah naik gitu, imunnya menjadi bagus. Dan ketika saya lihat judulnya, wow, luar biasa ini. Saya alhamdulillah kena COVID sudah 2 kali, Dok. Saya kena COVID 2 kali. Yang pertama kena COVID itu karena OTG, jadi tanpa gejala, jadi masih bisa meeting, masih bisa ketawa-ketawa gitu kan. Tapi begitu kali yang kedua, itu kena COVID-nya, alhamdulillah tingkatannya menengah ke atas. Ketika tingkatannya menengah ke atas, maka masuk rumah sakit, kemudian pakai oksigen, saturasinya turun, kemudian obat vaksin, infus dan semuanya. Kemudian setelah itu teman-teman di kantor semuanya, wow, Arif kena COVID, udah biarkan istirahat gitu kan. Akhirnya terus nggak ada yang nelpon saya tentang pekerjaan, nggak ada yang nelpon saya tentang mau tanya apa dan sebagainya. Padahal ketika ada yang telepon tanya kabar, ngajak ngobrol, kemudian tanya gimana kabarnya, sekarang keadaannya gimana, itu seneng banget gitu. Itu jadi imun sendiri, mood booster. Ya, tapi ternyata nggak ada yang nelpon karena maksudnya adalah ingin memberikan waktu biar bisa istirahat. Nah, oleh karena itu hari ini inisiatif dari alumni 3.0 Coaching ini ingin memberikan ingin sharing bagaimana caranya agar ketika kita itu di masa pandemi ini moodnya itu selalu positif. Kemudian setelah itu dari sisi medis bagaimana caranya agar kita itu selalu sehat dan kemudian kita itu selalu dalam kondisi yang prima. Yang hadir dari sini bukan hanya dari Indonesia, ini juga ada dari Malaysia. Siapa yang dari Malaysia? Ini ada dari Hafiz ya? Dari Malaysia. Ada juga dari Malaysia. Alhamdulillah. Baik, jadi objektifnya adalah bagaimana biar bisa berbagi, bagaimana caranya agar kita tetap positif, punya mindset yang positif, kemudian bagaimana caranya agar kita juga bisa selalu sehat. Nah, kemudian nanti gimana caranya untuk menjaga mental state-nya selalu positif, itu yang luar biasa. Itu, jadi terima kasih dan selamat menikmati webinarnya, persembahan dari alumni ESQ 3.0 Coaching. Terima kasih. Dan saya ucapkan selamat kepada ASESCO karena acara ini terselenggara. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Arif. Boleh aplaus dulu untuk Coach Arif. Insyaallah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang opening speech dari Presiden ASESCO, Association ESQ Coaching 3.0 oleh Coach Desi.
Sebelumnya saya akan memperkenalkan CV Coach Desi yang bernama asli Desi Yuliana, for experience of for 20 years in various multinational companies, sales and marketing director PT Megapolitan Development, current CEO Rumah Inspirasi, strategic partner ESQ Group, President Asesco, Asosiasi ESQ 3.0 Coaching, professional coach, expertise, team sales development, business development, product development, marketing in B2B and marketing retail. Personal, born on 18 July 1975, bachelor degree. Certified by DNSP ESQ 3.0 Coach, certified hypnotherapy by Indonesian Board of Hypnotherapy, property analyst by Panangian Property School. Untuk Coach Desi, kami Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wow, bahagianya wabarakatuh. Coach Aji kita menemukan bakat baru di Asosiasi ESQ 3.0 Coach. Semangatnya nyampe ke rumahnya Coach Desi. Congratulations Coach Aji, terima kasih sudah memberikan kesempatan Coach Desi menyapa Bapak Ibu sekalian yang Allah izinkan berkesempatan menyambung silaturahmi pada malam hari ini bersama kami Asosiasi ESQ 3.0 Coach. Nampaknya teman-teman coachnya Coach Desi sudah banyak juga hadir di sini. Halo para coach, apa kabar? Alhamdulillah Coach Desi. Masya Allah. Saya ucapkan juga terima kasih Coach Arif selaku Direktur Coaching Academy yang mewadahi Asosiasi ESQ 3.0 Coach, seluruh alumni ESQ 3.0 Coach yang selalu mensupport bagaimana profesi ESQ 3.0 Coach ini dapat terus berkarya. Dan malam ini adalah malam yang sangat berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa benar adanya yang Allah katakan, bahwa bersama kesulitan itu Allah kirimkan kemudahan. Masya Allah, tentunya kita terus doakan, terus berdoa bahwa teman-teman, Bapak Ibu, masyarakat dunia yang memang kita bersama tertimpa pandemi gitu ya, ada yang terkena gitu ya, dirinya, keluarganya, dan ada yang alhamdulillah belum terkena, namun terus ketakutan dan cemas gitu ya. Mudah-mudahan bersama event kecil, langkah kecil yang berusaha kita kontribusikan untuk Indonesia, untuk Nusantara, mudah-mudahan juga menginspirasi untuk dunia. Langkah kecil ini mudah-mudahan terus memberi optimisme kepada banyak orang yang membutuhkan saat ini. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan, saya mewakili jajaran pengurus Asesco, Asosiasi ESQ 3.0 Coach, mengucapkan selamat datang di keluarga besar ESQ, dan kami mewakilinya dari Asosiasi ESQ 3.0 Coach. Bapak Ibu sekalian, teman-teman coach yang Coach Desi cintai karena Allah, mari kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim. Silaturahim menjalin hubungan karena kasih sayang karena Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman pengurus Asesco, Coach Desi ucapkan terima kasih untuk dedikasinya yang luar biasa untuk terus berkarya di Asesco hingga malam hari ini telah lahir lagi satu program Asesco Coaching Talk yang sedianya kita akan kontribusikan untuk masyarakat luas. Mudah-mudahan sesi perdana yang temanya juga luar biasa, menjaga mood dan isoman efektif di masa pandemi, semoga menjadi kontribusi kita untuk masyarakat luas. Dan pembicaranya malam ini seperti Coach Arif katakan luar biasa,
ada Coach Dr. Rizky Suganda, MKes PhD, Masya Allah. Ada Coach Adam selaku Senior Trainer and Coach. Ada Coach Aji yang masih muda dan very passionate, mau terus membantu banyak orang di luar sana. Saya ucapkan selamat ber-coaching talk, dan wabil khusus saya sampaikan hormat dan terima kasih sayang karena Allah kepada teman sejawat saya yang menggawangi Direktorat Membership di Asesko, yaitu Direktur Membership Asesko Coach Fatwa beserta tim yang malam hari ini menggagas acara ini. Semoga dicatat oleh Allah sebagai amal baik dan kita terus berkontribusi untuk banyak orang di luar sana. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Masya Allah. Aplaus dulu untuk Coach Desi. Baik. Para coach dan para hadirin Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati dan banggakan. Tentunya di tengah-tengah kita ini sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama, Coach Adam. Assalamualaikum Coach Adam. Halo Coach Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Aji dan Masya semua Allah, coachnya. Dan yang kedua ada Coach Dr. Rizky Suganda. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Tentunya dua narasumber ini sangat menginspirasi kita semua. Tempel tidur ya? Tidur tempel itu? Sesuai dengan judul tema kita ini pada malam ini, yaitu menjaga mood dan isoman efektif di era pandemi. Untuk narasumber pertama kami berikan kesempatan untuk Coach Adam Amrullah selaku professional trainer dan coach. CV Coach Adam Amrullah, beliau adalah seorang leadership communication coach yang tersertified oleh beberapa negara seperti USA dan Israel. Beliau juga seorang partner and client dengan banyak, salah satunya di antara dari beberapa Coaching for ASN Academy with Maxima dan Pemimpin ID, Coaching for Young College, Training Coaching for Kemendikbud, Coaching for Telkom University, Group and Individual Coaching for PLN, Coaching Style Based Effective Meeting Trainer by BNI, Paragon Inspiring Lecture. Untuk Coach Adam Amrullah dipersilahkan untuk membawakan materinya yang berjudul Mood. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget bisa berhadir di sini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semua? Boleh dijawab dengan unmute atau di kolom chatnya boleh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, baik. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ISQ, kepada Pak Ari Ginanjar, guru kami, kepada Coach Arif, Coach Huda, dan ada Coach Fatwa, Coach Hari, dan semua yang hadir tentunya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara ini berkah bermanfaat. Itu yang pertama ya. Kedua, salam kenal, saya Adam. Saya baru aja sama Coach Aji dan Coach Rizky, baru ikut ISQ Coaching kemarin batch 19. Nah, materi hari ini seputar mengelola mood atau state management. Semoga ini bermanfaat ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya mau
tanya dulu nih, apa sih mood menurut Bapak Ibu? Boleh dong tulis di kolom chatnya. Satu kata boleh, satu kalimat boleh, lewat mikrofon juga boleh. Mood itu apa sih? Siapa yang mau share? Apaan sih itu mood itu? Pak Samsudin mungkin atau siapa nih? Di kolom chat boleh, para kakak-kakak, bapak, ibu semua. Apa sih yang dimaksud dengan mood? Mood itu emosi. Wah, perasaan kata Coach Fatwa ya. Mbak Eva Indrasari, mood suasana hati. Mbak Yayu, mood is rasa. rasa. Ada Muntari Afriantika, mood itu perasaan. Gitu ya. Kalau Pak Samsudin boleh atau Pak Samsudin yang dari Bandung. Naon eta mood teh Pak? Suasana hati. Suasana hati. Ya. Lu ada yang nulis, terima kasih Pak Samsudin. Ada yang nulis Mudi Kusnaidi, itu kayak artis itu seakan-akan. Baik. Mood yang akan saya bawakan. Nah, ada Mas Arseta. Siapa lagi? Saya baca dulu deh. Ya. Keadaan emosi. Nah, ya, oke. Kita samakan dulu persepsi. Mood yang akan saya bawakan betul akan melibatkan rasa dan emosi. Tapi lebih lengkapnya, Mbak Naning bilang kondisi emosi. Halo Mbak Naning. Mood adalah energi gabungan dari pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan. Jadi ada emosinya, ada perasaannya, jawabannya iya. Tapi bukan hanya emosi perasaan, tapi juga ada pikiran, ucapan, perbuatan, dan energi tubuh. Nah, sebelum berpanjang-panjang soal apa itu mood, saya mau ngajak main dulu nih. Saya mengundang, sementara ini boleh semuanya on cam, bagi yang mampu, bagi yang sinyalnya kuat. Boleh kita on cam dulu sebentar? Sebentar aja. Mungkin nggak nyampe 3 menit. Boleh? Semoga sinyalnya kuat. Atau ya kalau boleh ya, Mas Aji boleh? Semuanya ya. Nah mungkin sinyal saya agak kurang bagus, tapi mudah-mudahan bisa kelihatan jelas. Saya mengajak semua kita bermain. Nah ya, saya share screen dulu. Kita mau main sebentar nih. Kalau boleh saya mengundang, kita on cam dulu sebentar aja. Sebentar ya, semoga bisa kelihatan ini nih. Bentar. Oke, saya mengajak misalnya kakak-kakak, bapak, ibu di rumah belum bisa on cam, kami maklum, mungkin ada yang ya ada kegiatan lain atau mungkin sinyalnya kurang kuat seperti sinyal saya saat ini, mohon maaf. Tapi saya mengajak semuanya ikutan. Boleh ya? Boleh kasih jempol dulu, reaksi dulu. Jempol boleh jempol reaction, virtual boleh jempol beneran kalau on cam. Coach Dano malah guyu. Baik. Oke, saya ngajak kita semua bermain sepenuh hati ya. Nih, saya kasih lihat gambar ini dulu. Nah, silakan lihat gambar sebuah atau bukan sebuah makan. Beberapa buah lemonade kata bule sana yang begitu segar dan matang. Ini siap diperes nih. Nah, saya mengajak semua. Ya, saya stop share dulu, rekam gambarnya lalu saya stop. Oke. Saya mengajak semua berandai-andai seperti saya, ya. Boleh merem, boleh melek, silahkan. Matanya boleh terbuka, boleh terpejam, silahkan. Yuk kita bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya kakak-kakak semua, bapak ibu, ambil satu buah lemonade yang paling matang, yang besar. Silahkan dipetik. Wah, dengan tangan kanan, bismillah. Cetek, ceritanya dipetik semua nih ya. Lalu ceritanya dicuci semuanya, silahkan. Buahnya dicuci, bersih. Ya. Dengan tangan kanannya ambil gelas, taruh di depan. Lalu buahnya dipegang dengan tangan kiri, taruh di meja. Pisau dipegang tangan kanan. Silakan potong menjadi 2 bagian besar. Tek, wah dipotong. Dipotong ya, taruh silakan. Lalu kedua telapak tangannya pegang.
separoh ya, setengah bulatan lemon di kiri dan di kanan. Sekarang diperes dua-duanya. Wah, begitu lembut. Jusnya mulai keluar tuh, Silakan ditampung, ditaruh di atas gelasnya, cangkirnya. Wah, yang satu lagi diperes. Iya, keluar semua tuh sari-sarinya sehingga tetes terakhir. Ya, silakan. Sekarang bismillah pegang gelas cangkirnya yang transparan itu yang berisi jus lemon. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diminum. Bapak, Ibu, kakak-kakak semua silakan bismillah dengan pelan-pelan. Aromanya kuat, rasanya terasa banget di tenggorokan tuh. Minum lagi, Coach Nano boleh, Coach Aji, Coach Rizky, bismillah. Coach Desi boleh, bismillah. Taruh lagi gelasnya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita buka matanya. Boleh dong tulis di kolom chatnya atau speak di mikrofon. Apa yang dirasakan? Monggo silakan. Asem. Ada Pak Samsudin, gimana rasanya Pak Samsudin? Asam. Asem. Oh, saya bacain ya. Nuhun Pak Samsudin, ini saya bacain lagi katanya siapa ini? Ada Rizky, dokter ya. Pak dokter bilang segar. Wah, dia milihnya lemon yang segar tuh. Coach Arseta, seger banget. Terus ketawa dia. Coach Nano, asem Coach. Ada Guti Gumiarti bilang asem. Asem, kata Mbak Sri Suryanti. Mbak Nina asem. Kecut, seger kata Coach Irmawati. Sandi Faizal asem katanya. Aji asem seger. Coach Desi bilang asem, M-nya banyak tuh. Oke, nah saya mau share nih. Ya, dengan yang tadi barusan dirasakan, ternyata boleh kita lihat ke depan. Ternyata, oke, saya resize dulu sebentar. Oke. Ternyata energi flow where attention of mind goes. Energi itu mengalir sesuai fokus perhatian pikiran. Padahal kan lemonnya ada apa enggak, Coach Aji? Coach Aji megang lemon enggak dari tadi itu sebenarnya? Nggak ada, Coach. Nggak ada. Tapi lihat, ketika perhatian pikiran diarahkan seakan-akan ada lemon, tubuh menjalani fungsi-fungsinya. Yang Maha Kuasa buat seperti itu. Energy flow where attention of mind goes. Energi akan mengalir sesuai fokus perhatian pikiran. Lalu ada lanjutannya nih. As directed by intention. Tergantung arah niat kita. Nah loh. Kalau perhatian kita tadi cukup fokus teman-teman. Ya Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Sebagian saya panggil teman-teman, mohon izin. Kalau perhatian kita ke lemon, tubuh meresponnya seperti itu. Dia ngeluarin apa tuh? Coach Aji, di lehernya ada rasa apa itu Coach Aji? Rasa kecut tapi seger. Kecut tapi seger. Siapa di antara peserta yang keluar air liurnya walaupun sedikit? Boleh dong kasih reaction. Saya di kolom chat juga boleh atau tanda aku kata Mbak Nina. Terima kasih Mbak Nina, semangat sekali nih. Siapa lagi yang merasakan ada semacam air liur? Siapa lagi? Saya kata Coach Desi. Ya. Wow, Pak Samsudin juga. Mungkin Bu Sadia Ahmad juga ya. Sambil nonton ya. Loh, padahal nggak ada lemonnya. Kita cuma mikirin lemon. Sunatullahnya terjadi. Kita mikirin lemon, sunatullahnya Allah menurunkan, ngeluarin rasa asam, kecut, dan air liur di tenggorokan. Nah ini ada rumusnya. Energy flow where attention of mind goes. As directed by intention. Energi akan mengalir sesuai kemana kita arahkan fokus pikiran kita. Apalagi dalam pandemi seperti ini. Kemana arah pikiran kita berikan. Nah selanjutnya. Ternyata kakak-kakak, bapak ibu, dan para peserta semua, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, ada kaidah seperti ini.
Mind, body, and soul is one system. Ternyata pikiran, tubuh, dan jiwa itu satu kesatuan, satu sistem. Berfungsi bareng-bareng, tidak terpisahkan. Memang aspek yang berbeda, namun saling mempengaruhi. Gitu ya, sederhananya gini, apa yang kita pikirkan itu berpengaruh kepada tubuh dan kejiwaan kita. Nanti akan kita dengarkan ada Coach Rizky nih, dokter sekaligus coach yang akan menjelaskan ini. Tapi kurang lebih, apa yang kita pikirkan pengaruh ke tubuh, apa yang jiwa kita rasakan pengaruh ke pikiran dan juga pengaruh ke tubuh dan saling mempengaruhi. Oke, selanjutnya. Boleh lihat lagi di layar. Ya. Nah, ini mohon izin saya mau share dari iPad mungkin ya. Mohon izin sebentar. Coach Aji ada berapa menit lagi waktunya, boleh diingetin? Ada berapa menit lagi Coach Aji buat saya? Izin satu gambar dulu ya, saya share ya. Boleh, silahkan Coach. Oke, baik. Saya screen mirroring karena mau nyoret-nyoret nih. Ya, Bapak Ibu moga-moga lebih jelas nih dan bermanfaat ke depannya buat ngatur state-nya gitu ya. Mohon izin ini. Kemarin Coach Arif Ginanjar, Coach Huda menjelaskan bahwa ada teori semacam teori iceberg, kurang lebih seperti itu. Yang di bawah gunung es itu bolehlah kalau kita sebut thinking and feeling. Ya, saya izin gambar ya. Thinking and feeling. Nah, ini dia. Sayangnya gini, kalau thinking kita yang pas lagi yang kurang bagus, sayangnya feeling kita biasanya akan mengikuti yang kurang bagus juga. Sama seperti ketika kita memikirkan lemon, rasanya keluar kecut tuh. Lalu ketika thinkingnya seperti itu, kalau begitu intens, feelingnya pun akan seperti itu. Lalu kalau kita ngomong, speaking, sayangnya intonasi suara, tekanan, pilihan diksi, kata-kata, itu semuanya pun nggak jauh beda. Kalau mikirin yang sedih-sedih, nanti rasanya jadi sedih. Lalu kalau ngomong, intonasi suaranya juga lemes, kayak orang sedih. Lalu behaving atau postur tubuhnya, sayangnya juga sedih. Sayangnya begini nih. Dan sebaliknya, Bapak Ibu peserta para hadirin gitu, kalau misalnya, wah, sekarang kita ganti. Ya. Kalau yang kita pikirkan yang happy, senyum ya. Cukup intens, seperti itu juga akan berlaku seperti lemonade, rasanya akan intens, rasanya akan happy juga. Lalu kalau kita ngomong, warna suaranya juga kayak Coach Desi, Coach Arif tadi tuh. Seneng juga. Dan postur tubuhnya, energinya juga seperti itu. Nah, kebayang sekarang kalau kita lagi coaching, lagi melakukan coaching, lalu sebelumnya ada dalam state pikiran, perasaan yang mikirin yang gak enak, yang sedih, yang bikin takut. Terus kita nge-coach, kira-kira gimana tuh Coach Aji? Warna suaranya tuh kalau lagi nge-coach sebelumnya mikirin yang bikin takut, yang bikin sebel, itu kayak gimana tuh Coach Aji tuh? Kita susah mengcoachingnya juga ya. Karena pikiran kita lagi tidak baik, Coach. Seperti itu. Dan apa dampaknya ke coach kita nanti? Ke coach kita dampaknya ke coach kita gimana tuh Coach Aji? Kita sulit untuk mencari inner drive-nya. Karena kita berada pada posisi pikiran yang tidak bagus. Mood-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Coach Aji, guru kita udah ngajarin N2P. Wah, relax, relate dan reframe. Nah, ini pentingnya gimana kita pindah state. Nah, ya, kita lanjutkan. Saya mungkin akan tutup sebentar lagi untuk materi 15 menit pertama. Nanti kalau ada pertanyaan di sesi berikutnya, saya mau garis bawahi bahwa thinking, feeling, speaking, and behaving is actually one. Apa yang kita pikirkan akan muncul di rasa, di feeling, emosi sebagian bilangnya, akan termunculkan di intonasi suara kita, di speaking kita, dan akan kelihatan dari postur kita, energi kita. Ya, selanjutnya. Pikiran mempengaruhi perasaan, ucapan, dan perbuatan.
Sayangnya selanjutnya nggak cuma sampai situ, selanjutnya itu bisa berdampak pada habits, karakter, hingga hasil. Yang semuanya ini dengan izin Allah. Ya, sehingga mungkin saya tutup dengan satu quote atau satu slide ini. Apa yang perlu kita pikirkan di dalam keadaan pandemi seperti ini? Apa yang dalam in control kita? Apa yang butuh kita pikirkan ketika kita nanti melakukan coaching? Boleh dong, para coach, para peserta boleh tulis di kolom chat. Karena pikiran akan mewarnai perasaan, dan perasaan mewarnai ucapan dan tindakan. Sehingga apa nih yang perlu kita pikirkan sebagai seorang coach ketika kita nanti mau coaching? Supaya dapat state yang melibatkan pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan, dapat state yang mengempower diri kita dan mengempower coach kita. Silakan tulis, Bapak, Ibu, kakak-kakak coach semua, silakan tulis apa yang bisa dikendalikan dalam dirinya, apa yang perlu dipikirkan. Bahasanya gini, dalam rangka berupaya berada di mood terbaik, di state terbaik kita, ketika sedang melakukan coaching, kemana perhatian pikiran kita tujukan. Silakan saya mengundang kepada semua coach untuk rame-rame tulis di kolom chat. Dan ini jadi penutup di sesi 15 awal kita. Nanti kalau ada pertanyaan di sesi berikutnya. Terima kasih. Saya baca dulu. Allah yang dipikirkan. Masya Allah. Begitu baca tulisannya Coach Irma, langsung kayak kedengeran suara gini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Terima kasih Coach Irma. Mbak Yayu, tune in zona alfa yang bikin santai, relax gitu ya. Terima kasih Coach Yayu. Coach Nina, semua takdir Allah baik, bersyukur dalam setiap keadaan. Oh, Coach Nina berusaha memikirkan hal-hal yang bisa disyukuri. Kurang lebih gitu ya Coach Nina ya. Coach Nano menjaga suasana hati terus tertuju kepada Allah. Jadi memikirkan Allah, perhatian yang diberikan ke Allah. Kalau Coach Aji apa nih yang dipikirin nih? Supaya nanti muncul di perasaan, di ucapan dan perbuatan dalam state-nya, Coach Aji perlu mikirin apa? Mikirin Sang Pencipta dulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow. Coach Arseta, boleh dong share. Coach Fatwa, mikirin apa nih Coach? Supaya mood-nya ketika coaching asik nih. Coach Arseta, Coach Fatwa boleh? Oke, mikirin apa supaya moodnya terus Moodnya positif? jadi empowering moodnya, jadi bagus, jadi memberdayakan. Kalau saya selalu ingat bahwa siapa tahu besok saya sudah nggak ada. Jadi saya harus do the best hari ini. Gitu. Wow, mikirin kalau besok nggak ada, sehingga hari ini perlu do the best. Wow, terima kasih dan semoga ini jadi teaser pengantar masuk ke sesinya kawan saya, sahabat saya, Coach Rizky Suganda. Kepada Coach Rizky, Coach Aji deh, kepada Coach Aji saya lemparin lagi nih mikrofonnya nih Coach Aji, tolong ditangkap. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Coach profesional ini, Coach Adam Amrullah. Baik, terima kasih Coach Adam Amrullah atas paparan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk sesi selanjutnya kita ke narasumber Coach dan Dr. Rizky Suganda Prawira Dilaga MKS PhD. Beliau adalah seorang dokter pakar gizi medik, lahir di Bandung, S1, S2, profesi dokter di Fakultas Universitas Padjadjaran Bandung, S3 PhD in Departemen Nutrition in University of Copenhagen, Denmark, Dr. Satgas COVID-19, tim vaksinator Unisba, staf pengajar Fakultas Kedokteran Unisba, publikasi beberapa artikel di jurnal internasional, penulis buku chapter COVID-19, dan beberapa anggota sebagai anggota dan pengurus PDGMI, Persatuan Dokter Gizi Medik Indonesia Cabang dan Pusat, anggota ASI, Asosiasi Seksolog Indonesia, anggota AKHI, Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia, dan Perodok KHI, Persatuan Dokter Haji Indonesia, serta pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kota Bandung dalam bidang ilmiah.
Masya Allah, untuk kepada Dr. Coach Rizky Suganda, kami persilahkan. Terima kasih Coach Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sejahtera buat kita semua. Coach Rizky. Iya. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Dan terhormat para senior dan juga Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sharing materi mengenai apa yang dilakukan selama isolasi mandiri dan bagaimana supaya efektif. Nah, mungkin beberapa di antara rekan-rekan gitu ya, atau misalnya saudara, teman-teman pernah ada yang merasakan isoman. Pas ketika baru aja, kemarin saya baru kontak nih sama yang terkonfirmasi positif, aku harus ngapain ya? Nah, itu kan, oh harus isoman ngapain sih? Ngapain aja? Apa aja sih yang harus dilakuin gitu? Emang berapa lama kalau isoman? Nah, itu kan mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu. Kemudian, apa aja sih yang mesti disiapin kalau ketika isoman? Nah, nih, saya kan bahas mengenai apa yang dilakukan selama isolasi mandiri. Sudah terlihat oleh Bapak Ibu sekalian, kawan semuanya di layar? Sudah. Oh, sudah ya? Baik. Nah, ini yang akan nanti saya bahas. Ya. Terus, pastinya meningkatkan imun. Nah, isolasi mandiri itu apa sih? Itu untuk menjauhkan seseorang yang terinfeksi virus jauh dari orang-orang lainnya, termasuk di dalam rumahnya. Nah, itu tuh mengapa sih orang-orang tuh perlu isoman gitu, yang kontak erat, yang suspek, ataupun yang terkonfirmasi positif, untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Nantinya, selain untuk mengurangi risiko penularan COVID-19, juga untuk menurunkan angka di IGD yang sekarang sudah mungkin kalau nggak salah 2 atau 1 minggu yang lalu itu masih kolaps gitu ya, kalau misalnya ke rumah sakit. Nah, siapa saja sih yang harus melakukan isoman? Sebenarnya saya perlu nggak? Atau saudara saya perlu nggak? Nah, yang melakukan isoman itu ada beberapa. Yang pertama yang kasus suspek, ya. Terus ada yang juga yang kasus kontak erat. Ada yang juga kasus konfirmasi positif. Mungkin rekan-rekan semua sudah pada tahu ya, karena ini udah sering berkali-kali. Tapi yang isoman itu yang mana? Yang tanpa gejala sama yang gejala ringan. Jadi kalau misalnya masih gejalanya kayak batuk, pilek, radang tenggorokan, itu masih termasuk yang gejala ringan yang bisa diisolasi mandiri. Gitu. Ya. Itu yang masuk ke kriteria isolasi mandiri. Nah, berapa lama sih kalau isoman itu? Saya harus berapa lama, Dok? Saya harus isolasi mandiri. Nah, kalau isolasi mandiri itu kalau yang tanpa gejala, misalnya saya baru kontak kemarin dengan yang terkonfirmasi, saya nggak tahu kalau misalnya beliau itu asalnya terkonfirmasi, tapi sekarang saya tahu. Nah, dan sekarang saya tidak ada gejala. Kalau tanpa gejala, 10 hari. 10 hari, apalagi sejak terkonfirmasi positif, itu cukup. Ya. Tapi kalau misalnya muncul gejala, jadi ada gejala ringan, itu isomannya jadi 13 hari minimal. 10 hari isolasi sejak timbul gejala, plus minimal 3 hari tanpa gejala. Ya. Atau menurut petunjuk dari tenaga kesehatan yang memeriksa. Kalau misalnya buat Anda, itu tambah lagi. Mungkin nggak cukup cuma 13 hari, tambah lagi 7 hari. Nah, itu tergantung dari tenaga kesehatan yang memeriksa. Ya. Suara saya terdengar jelas oleh kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Coach Rizky. Alhamdulillah. Nah, syarat isolasi mandiri itu apa sih? Biasanya itu yang tidak bergejala ya, yang asimptomatik. Kemudian tadi saya bilang gejala ringan, dan lingkungan rumah atau kamar itu punya ventilasi yang baik. Jadi kalau misalnya tidak punya ventilasi yang baik di rumah, isolasi mandirinya biasanya kita tempatnya di fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Ya, bisa di hotel, bisa di wisma. Itu ada beberapa. Kemudian kalau misalnya mau di rumah, bagaimana syarat kamar tidurnya? Pintu kamar pasien harus bisa selalu tertutup. Kalau misalnya cuman dihalangi oleh ini, bagaimana? Dihalangi oleh
gorden gitu ya, dihalangi oleh kain. Nggak bisa. Tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Pintu kamar pasien harus bisa tertutup, ya, itu yang bagus. Sirkulasi udara juga terjaga dengan baik, jadi bisa buka jendela, gitu ya, bisa tarik masuk. Kemudian nanti di dalam kamar tersebut tersedia tempat sampah yang terpisah dan telah dilapisi oleh kantung plastik. Jadi bisa dilihat di layar, kalau pasien yang sedang isoman itu makannya di dalam kamar, ada tempat sampah, dan ada ventilasi. Ini untuk syarat kamar tidurnya. Lalu kamar mandinya, idealnya itu terpisah dengan kamar mandi yang dipakai oleh orang rumah. Gitu. Jadi, kalau bisa kamar mandinya ya khusus buat pasien yang sedang isoman tersebut. Tapi, kalau misalnya tidak memungkinkan, yang terinfeksi itu menggunakan kamar mandi yang sama dengan anggota keluarga lain yang di rumah, itu setelah menggunakan kamar mandinya didesinfeksi, ya, bersihkan, disinfeksi kamar mandi menggunakan sarung tangan sekali pakai. Setelah kamar mandi digunakan oleh yang terinfeksi, beri jeda waktu, jadi nggak langsung pas keluar gantian masuk gitu ya sama yang lain, anggota keluarga lain yang negatif. Jangan, beri jeda dulu waktunya ya. Kemudian jangan bertukar handuk dan jangan lupa untuk bersihkan. Ketika di rumah, di isoman, tetap menjaga jarak. Sebaiknya tidak ada yang masuk ke dalam kamar. Ketika waktunya makan, makanan dan minuman, barang lainnya bisa ditaruh di depan kamar oleh anggota keluarga. Dan kalau misalnya sangat mendesak, ada kebutuhan yang harus ini masuk ke dalam kamar, jangan lupa untuk double masker. Yang isoman di dalam pakai double masker, yang masuk pun harus memakai double masker dan sarung tangan sekali pakai. Itu ya. Untuk benda-benda ya seperti peralatan makan, piring, gelas, handuk terpisah untuk yang terinfeksi. Kemudian cuci peralatan tersebut dengan deterjen dan air panas. Saat cucinya gunakan sarung tangan sekali pakai, kemudian cuci tangan selama 20 detik. Pakaian, spray, selimut yang sudah dipakai oleh yang terinfeksi, cuci dengan deterjen dan air panas. Lalu saat memegangnya, gunakan sarung tangan sekali pakai juga. Lalu cuci tangan minimal 20 detik. Nah, Dok, apa aja sih kalau misalnya mau isoman itu yang mesti disiapin apa? Yang mesti disiapin, nih, masker, kemudian tisu, ya, karena apa? Karena biasanya gejalanya kayak batuk, kemudian juga ada gejala pilek. Nah, masker juga daripada kemana-mana ya muncrat gitu ya, pakai masker atau tuh. Lalu ketika batuknya jangan lupa. Kemudian apalagi obat-obatan pribadi dan suplemen. Karena biar nggak bolak-balik masuk keluar masuk kamar gitu. Sama dengan yang isolasinya juga yang di hotel atau yang di wisma yang terpisah jauh dari keluarga, jangan lupa bawa obat-obatan pribadi dan suplemen. Yang hipertensi, obat hipertensi, yang punya gula, bawa obat-obatan gulanya, dan juga nanti obat-obatan dan suplemen yang sesuai dengan rekomendasi dari Kemenkes. Ya, nanti saya tahukan. Lalu sabun hand sanitizer, desinfektan spray juga dibawa, disiapkan. Kemudian alat komunikasi, jadi harus dapat dihubungi. Ya, nanti kalau misalnya tiba-tiba tidak dapat dihubungi itu bisa bikin khawatir orang rumah atau keluarga. Makanya alat komunikasi ini benar-benar supaya keep contact. Tadi aja Coach Arief sudah memberitahu di awal. Pengennya itu sebenarnya orang yang lagi isoman itu dihubungi. Kalau misalnya nggak dihubungi, bete juga gitu kalau dihubungi. Justru malah pengennya dihubungi. Enak bisa keluh kesah atau misalnya curhat, itu malah jadi lebih lega. Lalu jangan lupa peralatan ibadah dan alat-alat monitoring diri. Ya, ini perlu monitoring diri. Jangan lupa ketika terkonfirmasi positif, jangan lupa lapor ke puskesmas setempat. Kenapa? Biar ada yang memperhatikan, biar ada yang mempersiapkan. Kalau ada apa-apa, biar ada ya. Kalau misalnya nggak ngomong-ngomong, hanya orang rumah saja yang tahu, nanti orang rumahnya yang kerepotan kalau ada apa-apa.
Kalau misalnya ada puskesmas yang tahu, bisa siap-siap sisrute ya, kalau misalnya ada apa-apa. Gitu. Nah, alat-alat monitoring dirinya apa saja? Pertama, tensimeter, terutama bagi yang mempunyai kecenderungan hipertensi. Jadi kalau misalnya tinggi, ini sakit kepalanya, kenapa? Coba dicek tensinya tinggi, oke, itu nggak lupa nggak itunya minum obat tensinya. Nah, itu kan tensimeter diperlukan, dicek tensinya. Kemudian oximeter, ini jadi alat yang cukup vital di saat pandemi ini karena kita bisa dapat melihat saturasi oksigen dari pasien-pasien. Nanti kalau misalnya sampai turun saturasi oksigennya, itu kita jadi bisa lebih waspada. Lalu termometer, ya, ini juga sudah murah, tidak seperti di awal pandemi, sekarang sudah bisa dibeli oleh semuanya. Ini tabung oksigen yang agak kesulitan sekarang ya. Kalau dulu Januari masih bisa beli oksigen dengan harga murah, bisa refill oksigen dengan harga murah, tapi 3 minggu terakhir ini alat atau peralatan yang sulit sekali dicari dan harganya mahal. Tapi kalau misalnya bisa, ya bisa ada juga yang meminjamkan gitu, cari. Gitu. Karena ke rumah sakit itu kadang-kadang penuh. Ya. Ini ke rumah sakit ini 30, ada waiting list-nya 30-an kalau masuk ruangan. Jadi nanti nunggu di IGD. Rumah sakit ini mau masuk ruangan, waiting list-nya 100. Wah, itu banyak sekali. Bahkan kadang pernah sempat itu kekurangan tabung oksigen rumah sakit. Protokol isoman apa aja? Periksa suhu tubuh pagi dan sore. Lalu lapor. Kalau bisa misalnya ada teman dokter, atau misalnya kalau nggak ada ya, makanya beritahu ke tenaga kesehatan di puskesmas wilayah kerja. Ya. Periksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi, lalu pantau laju nafasnya. Kalau misalnya lebih dari 20 kali itu udah mulai cepat, mulai aware ya. Kalau misalnya udah mulai terlalu cepat 20 kali per menit, di atas 20 kali per menit. Lalu makan makanan bergizi. Apalagi kita hariannya buka jendela kamar, berjemur, rutin cuci tangan, olahraga, makan bergizi minimal 3 kali sehari. Ya. Lalu yang boleh apa saja yang dilakukan saat isoman? Ya. Bawa handphone, laptop, kemudian bawa buku bacaan, komunikasi, ya, dapat dihubungi yang penting. Dan yang lain-lain, beribadah, senam, menonton, baca, itu boleh. Yang tidak boleh apa? Keluar dari kamar. Gunakan barang yang lain, bertukar, gitu ya. Merokok malah tambah oksidan. Padahal kita butuhnya yang antioksidan. Terapi kalau misalnya yang tanpa gejala ini sesuai dengan rekomendasi, yaitu adalah hanya vitamin saja. Terutama vitamin C, D, ternyata sesuai dengan anjuran dokter. Lalu hubungi pelayanan kesehatan terdekat untuk membantu memantau. Nah ini kalau misalnya saya nggak ada obat, saya nggak ada suplemen, gimana? Makanya hubungi tadi ya puskesmas setempat, dan puskesmas akan membantu. Gimana keadaannya, butuh suplemen nggak? Nanti kita sampaikan suplemennya. Gitu kalau misalnya belum punya. Ya, makanya itulah kegunaan melapor. Kalau saturasi oksigennya turun, bagaimana? Nggak punya tabung oksigen, kita bisa melakukan posisi-posisi yang di depan ini, yaitu proning position sebelum oksigen datang. Posisi 1 tengkurap 30 menit, tambah lebih bersandar 30 menit, lalu ganti posisi 3 menit, 30 menit. Ganti posisinya mungkin setiap 30 menit, lalu cek lagi saturasi oksigennya. Ini tanda bahaya COVID kalau misalnya ada nyeri dada, ada kulit pucat, batuk bertambah, sesak nafas, saturasi oksigennya di bawah 94%, nafasnya lebih dari 20 kali per menit, wajah atau bibir kebiruan, lalu pasiennya ngerasa kayak kok jawabannya nggak nyambung, gitu ya, atau pasiennya kelihatan bingung, hati-hati itu bisa terjadi happy hipoksia, saturasi oksigennya turun karena nggak punya oximeter, tapi pasiennya kelihatan nggak nyambung, itu bisa jadi tanda-tanda happy hipoksia ya. Lalu demam tingginya bisa lebih dari 38 derajat Celcius, itu hati-hati, langsung bawa aja ke rumah sakit. Apalagi nih Pak, tidur yang cukup ya, karena ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Orang yang tidur kurang dari 7 jam pada malam hari selama lebih dari 3 kali akan lebih mudah terinfeksi penyakit influenza daripada orang yang tidur 7-8 jam sehari. Jadi tidur yang cukup. Lalu, apalagi tertawa, karena laughter is the best medicine. Coba, jika Anda kesulitan tertawa, cobalah mengawalinya dengan tersenyum atau paksain tertawa kecil. Ya. Coba kalau dengan nonton stand up comedy atau nonton lapor pagi di Trans, itu kita lakukanlah ya, karena juga ini juga bisa membakar kalori juga. Nah, yang dibahas ini yang berhubungan coaching nih ya, pernah nggak mengalami namanya kecemasan atau panic attack? Wah, saya terkonfirmasi positif. Nah, itu kenali panic attack lebih dalam, hadapi pemikiran-pemikiran negatif, atur pernafasan, relaksasi tubuh, kemudian meditasi, berzikir ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, itu syarat ayat 28 yang tadi sudah disebutkan oleh Coach Adam. Kemudian bisa berjalan kaki, psikoterapi, ini untuk memenuhi kesehatan mental. Kenapa? Karena kekhawatiran adalah awal dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Kesabaran itu awal dari kesembuhan. Karena itu kuasai pikiran dan fokus kepada harapan itu. Saya kutip dari Dr. Ari Ginanjar Yustian. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang terkonfirmasi positif terus, seperti dunia runtuh. Hati-hati. Kita harus state management, kata Coach Adam. Kita harus negative to positive feeling. Kemudian bila butuh, coba kalau misalnya bisa meng-coaching diri sendiri, lakukanlah coaching sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa saya harus sembuh? Harus ditanamkan, ya. Banyak orang yang membutuhkan Anda. Kalau misalnya tidak bisa meng-coaching diri sendiri, everyone needs a coach. Hubungi seorang coach. Oke. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Untuk take home message-nya, jangan lupa nutrition, ya, gizi, makanan yang seimbang, tidak berlebihan, oke, makronutrisi dan mikronutrisinya yang seimbang, kemudian exercise, olahraga, aktivitas fisik tetap terjaga 3-5 kali seminggu. Kalau misalnya lagi agak sesak atau misalnya itu, ya yang sedang-sedang saja tapi tetap beraktivitas. Ada senam pernafasan juga. Nanti kalau misalnya mau saya bisa share senam pernapasannya dari spesialis rehabilitasi medik, itu teman saya. Kemudian juga jangan lupa rest. Tadi ya, tidur, lalu berjemur. Matahari, sun matahari ini. Karena ini juga meningkatkan kekebalan tubuh. Jangan lupa untuk tertawa, being positif, dan bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dr. Rizky Suganda. Boleh aplausnya untuk Coach Rizky. Masya Allah, paparan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, para hadirin, Bapak dan Ibu, serta para Coach, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kepada para Bapak, Ibu, dan para Coach, dipersilahkan yang ingin bertanya boleh raise hand. Sebutkan nama dan kota asal serta pertanyaannya, atau boleh melalui kolom chat. Silahkan. Ayo Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang menjaga mood atau tentang isolasi mandiri yang efektif. Baik, Pak Samsudin ingin bertanya, Pak. Ya. Terima kasih atas pemaparannya. Ya. Mungkin ada 2 pertanyaan. Pertama, mengenai sirkulasi udara dalam ruangan, apakah yang terbaik pakai AC atau exhaust fan atau hanya fan saja? Yang pertama itu. Yang kedua, mengenai vitamin. Ya. Vitamin D sekarang itu dosisnya 1.000 sampai 5.000 bahkan 10.000 international unit.
bagaimana cara pemakaiannya, ya. Dan juga mengenai vitamin E yang sebaiknya berapa yang kita perlukan. Itu mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Samsudin. Bagaimana Coach, mau dikumpulkan dulu pertanyaannya baru dijawab atau langsung mau dijawab? Boleh dikumpulkan dulu 2 pertanyaan, boleh. Boleh. Jadi masih ada yang ingin bertanya? Silahkan para ibu, Coach. Mungkin sambil ditunggu jawab pertanyaan dari para hadirin webinar, mungkin Dr. Rizky bisa menjawab dulu pertanyaan Bapak Samsudin. Yang pertama mengenai sirkulasi udara, yang sebaiknya itu seperti apa? Menggunakan AC, exhaust, atau cukup fan aja? Dan yang kedua, vitamin C dosis yang seharusnya yang lebih baik itu berapa dosisnya? Kepada Dr. Rizky. Ya, oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Samsudin. Nah, kalau misalnya dari vitamin C terlebih dahulu ya, kalau misalnya dari vitamin C, itu yang direkomendasikan adalah vitamin C 1000 mg pada saat isoman atau pada saat terkonfirmasi positif yang tanpa gejala atau gejala ringan gitu. Jadi 1000 mg, boleh 500 mg kali 2 atau 1000 mg dalam 1 dosis. Atau juga bisa dalam multivitamin. Begitu Dr. Samsudin. Kalau untuk vitamin yang lain seperti vitamin D, itu rekomendasinya adalah 400 international unit sampai 1000 international unit. Kalau lebih ini lagi, mungkin bisa konsultasi dengan dokter, cek dulu kadar vitamin D-nya. Kadar vitamin D-nya dulu dicek, nanti dokter bisa menilai apakah ini perlu yang 5.000 international unit atau enggak. Karena emang ada beberapa referensi, terutama yang referensi yang tersering itu adalah 400 international unit sampai 1000 international unit. Yang terakhir, ada yang menyebutkan 5.000 international unit karena defisiensi vitamin D orang Indonesia itu sangat defisiensi gitu. Banyak sekali orang Indonesia yang mengidap defisiensi vitamin D sehingga memerlukan sampai 5.000 international unit. Tapi kalau misalnya kebanyakan, jadinya kita memerlukan vitamin K2 karena untuk mencegah hiperkalsemia. Begitu kalau misalnya dari vitamin D. Ya, jadi amannya emang dicek dulu kadar vitamin D-nya. Tapi kalau mau aman, 1000 international unit sudah cukup. Nah, kalau untuk yang sirkulasi udara, kalau misalnya lagi isoman, terus sirkulasi udaranya menggunakan AC, kalau tentunya jendelanya dibuka, gitu. Jadi boleh menggunakan exhaust fan, boleh menggunakan kipas angin, boleh, tapi sirkulasi udaranya harus bagus. Sirkulasi udaranya harus bagus dengan bagaimana? Dengan ventilasi yang bagus juga. Jadi tetap jendelanya bisa dibuka atau misalnya ada lubang-lubang ventilasi sehingga bisa bersirkulasi udaranya dengan bagus. Begitu Dr. Sam. Kalau misalnya AC ya lebih bagus lagi kalau misalnya yang ada HEPA filternya. Gitu. Ya, gitu. Kalau misalnya AC kalau misalnya AC terus ininya ruangannya tertutup banget, nggak ada sirkulasi keluarnya. Nah, itu jangan. Ya, kecuali ada HEPA filter, kemudian exhaust fan-nya juga nyala supaya keluar. Intinya itulah yang AC itu kalau bisa pakai filter virus, HEPA filter. Sekarang udah banyak kok sebenarnya Dok. Yang itu. Terima kasih. Ya, semoga jawaban dari saya bisa memuaskan Dr. Sam ya. Terima kasih. Sama-sama Terima Dok. kasih Coach. Kemudian ada pertanyaan dari Arseta. Merek vitamin D rekomendasi apa ya Coach Dr. Rizky?
yang direkomendasikan di vitamin D apa? Urusan merek saya nggak bisa menyebutkan, nanti saya dianggapnya mempromosikan merek ya. Kemudian hati-hati saja karena saya melihat ada juga yang katanya palsu ya saat ini. Jadi hati-hati gitu kalau misalnya ingin membeli vitamin D secara online, ya harus dipastikan bahwa vitamin tersebut itu asli. Karena sudah ada beberapa yang terkena penipuan kalau itu palsu. Itu aja. Walaupun mereknya sama, tapi kan ada yang dipalsuin gitu. Jadi tetap harus aware gitu. Bisa dilihat sih mana yang asli, mana yang palsu. Bagaimana cara membedakannya? Katanya bisa pakai barcode, gitu ya. Baik, terima kasih Coach Dr. Rizky. Terus kemudian ini ada dari Ibu Zunaira, Jakarta. Apakah sesudah tes antigen perlu tes PCR untuk isoman ke Wisma Atlet? Apakah ada batas usia? Terima kasih. Kalau Wisma Atlet sebenarnya bukan daerah saya ya. Tapi sekarang yang terakhir itu adalah kalau misalnya bergejala, kemudian tes antigennya positif, itu sudah dibilang terkonfirmasi positif. Lalu kalau misalnya gejalanya khas COVID, tetapi antigennya negatif, maka 5 hari kemudian dicek PCR. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya tes antigennya negatif, gejalanya khusus khas COVID, maka 5 hari kemudian itu dites PCR. Kalau untuk ada batas usia, saya kurang tahu untuk Wisma Atlet bagaimana. Terima kasih Coach Dr. Rizky. Kemudian ada dari Coach Nano. Menurut Coach Dr. Rizky, rekor kematian yang begitu tinggi lebih banyak disebabkan karena apa? Penyakit penyerta, gagal nafas, atau kecemasan berlebih? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Pertanyaan yang cukup sulit untuk saya jawab sebenarnya kalau seperti ini ya. Kalau dulu emang bisa disebut dengan penyakit, halo, Pak Aji, terdengar? Atau yang lain terdengar? Pak Ajinya saya dengar. Jelas, Coach. Oh, iya. Atau sebab lain? Oh iya. Jadi kalau dulu karena komorbid kan ya, hipertensi itu paling tinggi. Kemudian jantung, diabetes gitu ya. Kalau yang sekarang itu yang varian Delta malah kenanya lebih banyak ke yang muda-muda, lagi nggak tahu, lagi seneng kayak yang muda-muda. Yang 20-an, 30-an, 40-an. Beda kayak yang waktu zaman di awal atau pas Januari gitu. Jadi masih misteri. Gitu ya. Kalau yang penyebab lainnya, nah itu saya kurang tahu. Gitu. Jadi bisa penyakit penyerta iya, terus karena varian yang baru juga ya, dan kalau yang sebab yang lain ini saya kurang tahu ya. Apa lagi? Ada lagi Pak Caji? Dari Bapak Abdan Syakuro, Coach Dr. Rizky, apa yang membedakan perilaku pasien COVID yang sembuh dengan pasien COVID yang semakin memburuk kondisinya? Oh, multifaktor. Ini sangat banyak ininya faktor-faktornya ya. Bisa dari faktor virulensinya, faktor dari virusnya sendiri gitu ya yang masuk ke infeksi orang tersebut, bisa dari imunitas orang tersebut. Kalau imunitasnya dia tinggi, maka tidak mudah bergejala atau misalnya tidak mudah terkena, itu juga menjadi faktor. Kemudian juga varian-varian yang masuknya juga bisa menjadi perbedaan faktor antara satu dengan yang lain. Seperti tadi Coach Arif ya, waktu pertama OTG, yang kedua sampai masuk rumah sakit. Itu. Jadi berbeda-beda. Terus perilaku pasien ya bisa juga macam-macam. Ketika pas waktu terkena, pikirannya
negatif atau pikirannya tidak sampai ke harapan, bisa memburuk. Terus komorbid, memburuk keadaan, indeks massa tubuh yang kurang baik. Ya, kalau misalnya saya sisi gizi, 50% yang obesitas itu meninggal gitu ya, dari misalnya dari 100 orang yang terpapar COVID yang obesitas 50%-nya meninggal. Jadi obesitas juga dapat memperburuk kondisi gitu. Jadi usahakan bagi yang belum, jangan sampai terpapar dengan menerapkan prokes 5M dan juga jaga kesehatan tubuh, kemudian ya kalau bisa dipertahankan indeks massa tubuhnya di range normal gitu. Jangan terlalu berat badannya. Kalau misalnya lagi berat, kurangi sedikit berat badannya. Begitu. Baik, makasih Coach Dr. Rizky. Ini masih ada pertanyaan dari Coach Dewi Ojar. Apa yang dimaksud dengan long COVID syndrome? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Coach Dewi Ojar. Kalau long COVID syndrome itu adalah kan sindrom ya. Ini sindrom itu adalah kumpulan gejala. Kumpulan gejala ketika kita sudah sudah diputuskan negatif dengan hasil PCR, ya sudah sembuh, misalnya sudah negatif nih PCR-nya, tetapi dia masih merasakan gejala-gejala yang sama ketika dia terkena COVID gitu sebelumnya. Batuknya masih ada, rasa sesaknya masih ada, itu bisa disebut dengan long COVID syndrome, atau sakit kepalanya masih ada, itu jadinya long COVID syndrome. Padahal waktu ketika PCR hasilnya udah negatif. Jadi sudah 14 hari nih, atau sudah 21 hari nih, udah negatif, tapi kok masih aja lelah, tapi masih aja sakit kepala, masih aja agak sesak. Nah, itu long COVID syndrome. Jadi tetap kalau udah ada gejala seperti itu, kontrol teratur ke dokternya. Longnya itu bisa lama sekali ya, nggak ada batasnya ya? Iya, biasanya kalau nggak salah ada sampai 120 hari, sampai 4 bulan bisa. 4 bulan. Ya, 90 sampai 120 hari kalau dari website WHO CDC itu 90 sampai 120 hari. Oke. Gitu. Baru setelah itu full recovery. Makanya nanti diperiksa ronsennya, diperiksa kekentalan darahnya, D-dimernya, itu nanti diperiksa. Hampir semua yang COVID D-dimernya naik ya? Bisa, karena itu tanda-tanda inflamasi juga. Makasih dok. Ya, sama-sama. Baik, makasih Dr. Rizky. Baik, ini pertanyaan untuk Coach Adam nih, selanjutnya dari Bapak dan Syakuro. Coach Adam, apa yang membedakan mindset dan pola pikir pasien COVID yang sehat dengan kondisi pasien COVID yang semakin memburuk kondisinya? Boleh dipersilahkan Coach Adam. Oke. Kalau dalam ilmu state management, apapun yang dipikirkan dengan cukup intens, itu akan menjelma menjadi rasa, jadi perasaan. Apapun yang dirasain dengan cukup intens, ya gampangnya dengan cukup dalam gitu, ya akan muncul di ucapan dan perbuatan, dan ternyata nggak cuma sampai situ, ada fungsi fisiologis tubuh, ada enzim. Mungkin kalau Coach Rizky bisa, Dr. Rizky bisa kasih tips bahwa yang saya pernah dengar gitu ya, kalau berbuat baik itu biasanya muncul ada enzim endorfin seperti itu ya yang saya dengar. Mungkin yang mengkonfirmasi dokternya nih. Gampangnya gitu. Sehingga bagi mereka-mereka, jadi selama wabah ini saya ikut movement melalui beberapa sekolah coaching yang pernah saya ikuti, ikut movement, lalu mereka yang sembuh biasanya memiliki mindset gini, kayak Coach Fatwa tadi, ingat Allah. Ada yang memaafkan, benar-benar memaafkan, benar-benar pasrah. Kayak tadi Coach Irma bilang, mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Lewat masing-masing cara, ada yang mungkin bersyukur, ada yang mungkin makin lebih sayang sama anak-anaknya, makin kayak nyiapin diri kalau aku yang nanti meninggal, kata Coach Fatwa tadi bilang, belum tentu besok masih hidup kan gitu ya. Berarti bener-bener pasrahnya tuh di level maksimum tuh, udah nggak main-main lagi nih.
Nah, bagi mereka-mereka yang sembuh, yang saya juga selama kemarin waktu dapat tugas melakukan 20 kali coaching, saya meng-coach 3 orang yang ada di garda barisan depan, yang ada yang udah 2 kali kena COVID, ada yang temannya satu meninggal. Itu saya tanya, apa yang ada di kepala mereka? Jawabannya, di antaranya hubungan antara mereka sama Allah. Bervariasi, artinya ada yang syukurnya dibesarkan, ada yang tawakalnya, macam-macam. Pokoknya kalau kurang lebihnya gini, di dalam surat Al-Fatihah ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, seluruh gerak-gerik kami ini bentuk ibadah kami kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kami mohon pertolongan kepadamu. Jadi itu yang mendominasi pikiran. Ini banyak yang sembuh dengan izin Allah ya. Lalu yang panik biasanya yang akhirnya nggak ketolong karena ya sayangnya qadarullah gitu ya. Ada rasa panik yang berlebihan, takut yang berlebihan. Akhirnya malah memperburuk kondisinya ya, seperti yang tadi Coach Dr. Rizky sampaikan. Sehingga ada manfaat kuat antar hubungan kita sama Allah yang makin diperbaiki. Jadi kalau pertanyaannya Coach Abdan dari PLN, beliau ini manajer di PLN Jawa Tengah, jawabannya adalah yuk kita miliki sebanyak-banyaknya, kita perbaiki sebanyak-banyaknya perilaku kita kepada Allah. Lewat bersyukur, bersabar, ridho, ikhlas, semua yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mungkin itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Coach Adam atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir mungkin dari Coach Irmawati, mental state yang seperti apa yang Coach Dr. Rizky terapkan untuk diri sendiri dalam menghadapi pasien COVID khususnya yang berat? Unmute. Ya. Oh, ini buat saya ya berarti ya? Atau buat kayaknya buat Coach Adam juga bisa mental state. Mangga. Oh, mental state seperti apa yang ya saya terapkan untuk diri sendiri. Sebenarnya saya juga seorang penyintas kan. Jadi ketika saya terpapar gitu, saya sudah apa ya? Saya memikirkan hal-hal yang positif, think positif. Saya serahkan hidup saya sama Allah, gitu ya. Ya Allah, saya masih banyak orang yang itu saya masih diizinkan untuk terus ya. Saya memohon kesembuhan dari Engkau gitu ya, Sang Maha Penyembuh. Jadi saya berpikir positif, saya berikhtiar dengan meminum suplemen dan sebagainya gitu ya, makan makanan yang sehat walaupun rasanya hambar karena kan ketika itu anosmia dan sebagainya itu nggak enak, kemudian juga mual, ketika mual juga tetap saya makan, itu tetap karena saya tahu ketika nggak ada nafsu makan dan sebagainya kan orang nggak mau makan, tetapi kita tuh sebenarnya butuh gitu kalau tersebut. Butuh untuk apa? Untuk recovery cell, untuk mengganti sel-sel yang rusak dengan protein gitu. Dan sampai otot-otot pernafasan ini rusak, dan sampai semua organ tubuh saya tidak berfungsi dengan baik, makanya saya tetap makan, kemudian saya terapkan kepada pikiran saya bahwa saya bisa sembuh, dan saya juga melakukan yang tadi saya bilang, ya, saya tetap exercise, walaupun sesak-sesak. Kalau misalnya lihat video saya juga akan rekam kan, saya olahraga tapi sesak. Seperti itu. Nah, ya mungkin seperti itu. Saya tetap think positif ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Coach Adam. Ketika menghadapi pasien COVID yang berat, saya kebetulan memang kemarin ada juga yang pasien yang cukup berat, ya yang akhirnya saya rujuk ke rumah sakit.
saya terus WA dengan beliau, tiba-tiba pada suatu hari beliau tidak mengabari dan dapat kabarnya memburuk kondisinya gitu. Ya, beliau emang komorbidnya sudah berat, hipertensinya di atas 200. Jadi qadarullah ya, walaupun ya saya sudah mencoba terus memantau, ya qadarullahnya beliau insya Allah syahid gitu. Mungkin Coach Adam bisa menambahkan. Oke, baik. Mungkin sekaligus juga menjawab yang di inbox oleh tadi Coach Fatwa ya, titipan. Di saat pandemi ini apa tipsnya gitu ya? Mungkin sambil juga ke sana ya. Sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Iya. Jadi kalau tips dari saya, artinya mohon izin bahwa ini dari saya, ambil baiknya aja. Yang pertama, saya berusaha perbaiki semua hubungan saya dengan siapapun. Itu yang pertama. Sama Allah, sama ibu, saya nge-zoom karena udah lama nggak ketemu kan. Ibu saya udah nenek-nenek, udah tua gitu. Jadi saya berusaha berbakti lewat cara saya yang saya bisa. Sama Allah terus komunikasi, kayak mau ngisi webinar ini aja saya ngomong sama Allah, ya Allah semoga yang sedikit dari saya ini, dari kami Engkau berikan manfaat. Ngomong terus sama Allah. Kalau ada takut segera ngomong ke Allah. Jadi rilis terus. Jangan kayak dipendem state-nya, artinya kalau ada yang rasa takut di kepala dipikirin karena baca WA misalnya, terus nggak kita rilis, itu bahaya juga karena akan muncul dirasa, tahu suara kita udah nggak enak gitu misal. Tahu moodnya udah nggak enak. Itu ciri-ciri bahwa sebelumnya ada perasaan dan pikiran yang nggak enak sebelumnya. Makanya dirilis lagi. Jadi sering-sering ngecek dan sering rilis. Caranya adalah salah satu yang gampang dalam Islam, zikir, istighfar, bersyukur, alhamdulillah. Itu cara saya perbaiki hubungan dengan siapapun. Yang kedua, saya berusaha mengkomunikasikan ini ke Allah. Ya Allah, seandainya Engkau masih izinkan saya hidup, jadikan hidupku mengajak orang sebanyak-banyaknya makin mendekat kepadamu ya Allah, makin bermanfaat kepada orang lain. Jadi hidupnya saya, misalnya kayak kita sebagai coach, saya gimana caranya kita banyak coaching orang. Di bulan Juli dan Agustus ini saya ikutan mungkin ada kali sekitar 20 sesi. Selain yang di ISQ, karena di ISQ kan ada 20 sesi PR tuh. Sama tempat lain ada sekitar 24 sesi. Itu grup coaching ada, training ada, individual coaching ada. Berusaha bermanfaat gitu. Sambil ngomong ke Allah, ya Allah kalau saya dikasih rezeki bisa hidup, saya mau gunakan untuk mengempower hamba-hambamu sebanyak-banyaknya. Mungkin itu komunikasinya. Nah, kemudian saya juga mendoakan orang. Kalau tips dari saya. Jadi saya doain orang yang sakit, saya doain orang yang sembuh pun. Semoga selalu sehat, seperti itu. Dengan harapan Allah dan malaikat tentu mendoakan kita juga. Pokoknya berusaha dalam apapun gerak-gerik kita, berusaha dalam keadaan yang empowering. Baik buat diri kita, keluarga kita, dan sebanyak-banyaknya hamba Allah. Mungkin itu ya tips dari saya, Coach Fatwa, dan buat teman-teman semua. Coach Rizky gimana tipsnya nih? Oh, Masya Allah, itu sudah disampaikan semuanya sama Coach Adam ya. Ya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Ari Ginanjar Christian mengenai ketenangan adalah separuh obat gitu, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Jadi kuasai pikiran, fokus sama harapan gitu. Ini kalau cara untuk mengalihkan perhatian ya pilih-pilihlah berita yang baik-baik. Kalau misalnya beritanya yang buruk-buruk gitu ya, kita bisa memilahnya. Udah nggak usah kita dengerin. Kita ambil aja yang berita yang istilahnya bikin kita happy atau bikin kita senang gitu. Itu mungkin bisa jadi tips yang buat coach siapa tadi ya, Coach Arseta mungkin ya gitu. Masya Allah. Baik Coach, ini ada pertanyaan dari Coach Desi. Kalau as 3 point of Coach, apa yang bisa dilakukan untuk mengelola mood Coach Adam dan Coach Dr. Rizky nih? Baik, menarik nih. Karena selama ngerjain tugas 20 sesi itu, muncul tuh, kalau bahasa Coach Arif, pocong-pocongnya muncul kan, limiting belief-nya muncul, state seperti, habisnya kan pandemi, bisnis saya kan jadinya
jadi turun. Itu biasanya satu saya nggak ladenin, saya langsung fokus ke yang bisa mengempower dia. Misalnya saya mau ngeladenin, saya ngeladeninnya gini. Misalnya dia bilang gue lagi bete banget nih. Terus saya tanyanya, apa yang bisa membuatmu semangat? Apa yang bisa membuatmu happy? Kurang lebih pakai jurus negatif tuh positif deh. Kita udah diajarin tuh jurus itu ya. Reframing, apa yang bisa membuatmu lebih tenang. Pokoknya bawanya ke sana. Atau jangan diladenin pocongnya. Kalau memang kayak nggak sanggup nih, belum sanggup, waktu kurang, jangan diladenin ya. Tapi dibawa ke menggapai impian. Biasanya kalau dibawa menggapai impian, lalu dicari inner drive. Nah, biasanya itu justru bikin dia ceria, bikin dia seger. Contohnya terakhir coachiku yang kemarin yang nomor 21, jadi saya kebanyakan nambah 2 coaching lagi. Beliau ini bingung tentang visi hidupnya. Dan beliau terkaget-kaget ketika 1 jam di coaching pakai metode ESQ coaching. Saya kok bisa jadi tahu visi saya dan cuma dalam waktu 1 jam kurang ya. Dan wajahnya berubah, senang, gembira. Dan dia bilang, saya nggak mau jadi saya yang dulu lagi. Waduh, saya ngerasa aha banget dia itu. Nah itu pakai jurusnya Coach Ari Ginanjar, Coach Arif, Coach Huda, Coach Fatwa, itu yang saya pakai. Ya selamat mencoba, bagi yang belum ikutan mungkin boleh daftar nih. Masya Allah. Monggo Coach Rizky, silakan tipsnya apa? Wah mantap, malah saya dapat tips dari Coach Adam ini. Iya sebenarnya ketika mengcoaching dari coaching satu ke coaching yang lainnya itu bikin kita merasa selalu bersyukur ya. Gitu. Jadi dari coaching satu ke coaching lainnya, dari coaching 2 ke coaching ketiga, coachingnya merasa mendapatkan manfaat dari hasil coaching. Coaching 3 mendapatkan manfaat. Terus kemudian ya terutama mahasiswa dan pasien-pasien saya gitu ya. Merasakan mendapatkan manfaat. Jadi kita pun merasa jadinya keluar gitu. Hormon-hormon yang tadi saya udah dibilangin sama Coach Adam itu ya. Yang 4 hormon gitu ya, dopamin, endorfin, terus hormon oksitosin itu kayaknya muncul gitu ya. Dan serotonin itu kan sebagai mood stabilizer gitu serotonin itu. Dengan akhirnya bisa memberikan sesuatu gitu yang bermanfaat kepada orang lain, terus kemudian coachingnya merasakan manfaatnya, kan kita jadi ya Allah terima kasih, alhamdulillah gitu. Jadi berdoa, beribadah, saya mudah-mudahan bisa terus seperti ini gitu ya, memberikan manfaat. Terus kemudian dapat lagi coachingnya juga mendapatkan manfaat lagi, kita juga tambah senang lagi gitu kan, jadi moodnya stabil karena hormon serotoninnya juga meningkat, jadinya mood stabil sebagai mood stabilizer gitu. Jadi ya gitu. Jadi ya kalau bisa jangan sampai lepas beberapa hari tidak coaching lah, kalau bisa ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali udah coaching lagi gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Coach Adam dan Coach Dr. Rizky Suganda atas apa yang telah disampaikan, yang penuh banyak bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik para hadirin Bapak dan Ibu serta para coach yang saya hormati, sebelum closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Coach Arif Rahman Saleh mengenai coaching ini. Jadi ada paparan mengenai free coaching bagi Bapak dan Ibu yang ingin merasakan di coaching oleh seorang coach 3.0. Kepada Coach Arif, boleh kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini terima kasih sekali nih sharingnya dari Coach Adam, luar biasa ya. Jadi fokusnya jeruk, padahal jeruknya nggak ada di depan gitu kan. Jadi kalau kita fokusnya happy ya otomatis pikiran energi kita itu akan ngikutin otak. Kemudian terima kasih Coach Dokter. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang isoman yang selama ini masih abu-abu. Hari ini sudah jelas gitu kan. Ternyata berarti waktu itu isoman saya agak masalah beresiko sedikit. Alhamdulillah waktu itu lillahi ta'ala aja udah.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Coach Adam dan juga Coach Rizky. Wah, Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah. Oke, gimana caranya untuk meningkatkan mood booster gitu kan, atau imun booster? Itu ya tentu dengan satu kan dengan kalau Pak Ari itu tips bagaimana caranya untuk selalu kita positif gitu kan. Jadi kan kalau orang COVID itu yang membuat bahayanya itu kan karena dia itu gagal nafas, betul ya, dokter ya? Gagal nafas, paru-parunya bermasalah. Kenapa? Karena virusnya menyebar. Kenapa kok bisa menyebar? Karena imunnya rendah, gitu dok ya? Betul ya? Kenapa bisa imunnya rendah? Karena daya tahan tubuhnya rendah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena nggak makan, kurang vitamin, gitu kan? Kalau diurut ya, kalau diurut kacang. Kemudian kenapa kok bisa kurang makan? Karena bad mood. Bener kan? Karena bad mood. Kenapa bad mood? Karena pikirannya negatif kan gitu balik-baliknya. Jadi kenapa seminar malam hari ini itu dari from A to Z itu karena kan menyambung gitu. Dan hari ini kita dapat materi yang pertama tentang mood booster, kemudian satu lagi tentang bagaimana menjaga imun secara ilmu kesehatan. Tepuk tangan dulu untuk dua pembicara itu, luar biasa. Siapa yang ikut IG-nya Pak Ari, Dr. Ari? Instagramnya, di situ ada rumus. Rumusnya adalah PMP tambah T. Siapa yang masih ingat? PMP T. Gimana caranya agar imunnya itu tetap maksimal? Maka rumusnya PMP trade. Tulis di chat. Tulis, apa itu PMP? Pertama PMP, apa itu PMP? Bukan pendidikan moral Pancasila. Itu pelajaran Pak Samsudin dulu waktu kecil. Waktu sekolah itu. Dok ya. Itu pendidikan itu ganti PPKN. Jadi Coach Dewi juga ada ya? Coach Buddha ada ya? Ada. Pikiran, makan, pernafasan, tilawah. Terus? Tilawah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, artinya apa? Semua diawali dari pikiran. Gitu. Semuanya diawali dari pikiran. Gimana caranya agar pikiran selalu fresh? Maka dua rumusnya adalah satu menjaga mood itu. Namun bagaimana caranya agar bisa merasa terbantu? Harus ada teman untuk sharing, betul nggak? Tapi sharingnya bukan sharing biasa. Sharingnya bukan hanya cerita kepada sembarang orang. Kalau sharing kepada sembarang orang yang nggak tahu ilmunya, setelah sharing disalahin. Siapa yang pernah kayak gitu? Bukannya sharing pengen didengarin, tapi malah setelah sharing disalahin, kemudian setelah dinasehatin yang nasehatnya itu nggak sesuai sama diri kita. Betul ya? Nah, oleh karena itu, sharingnya harus kepada orang yang benar. Sharingnya harus betul-betul kepada orang yang sudah dibekali dengan ilmu mendengar, ilmu bertanya. Nah, ya, jadi Coach Adam, Coach Dr. Rizky, saya manggilnya Coach Dokter aja lah, Coach Dokter gitu kan, itu sudah dibekali ilmu untuk bagaimana cara mendengarkan tanpa judgement, sehingga kan tadi Coach Adam cerita, 20 sesi coaching gitu kan, dan itu orangnya happy semua aja dan kaget kan, karena bisa jadi, betul nggak Coach Adam? Bahwa selama ini nggak pernah didengerin, ketika sharing jatuhnya dinasehatin, ketika sharing justru jatuhnya di judgement. Oleh karena itu, silakan bagi Bapak dan Ibu yang mau untuk merasakan gimana caranya, gimana sih rasanya di coaching. Kalau tadi Coach Adam bilang, Coach Rizky bilang, oh saya sudah mau coaching dan orangnya itu tiba-tiba saya menemukan visi saya, kok bisa ya dalam waktu 1 jam itu orang ketemu gitu kan. Maka silahkan
linknya boleh dibagikan, linknya di chat itu boleh di copy. Nah, linknya ya, silakan daftar, mereka akan membantu. Berapa bayarannya? Free. Ini adalah Save Our Nation. Ini adalah bentuk kepedulian para alumni agar orang-orang yang saat ini digempur oleh berita-berita negatif, mereka punya PMP tadi, pemikiran, makanan, pernafasan, tambah tilawah bagi yang beragama Islam. Gitu. Jadi silakan. Yang pengen tahu rasanya di coaching itu kayak gimana? Kalau tadi Coach Adam cerita, begitu cerita aja wajahnya aja sudah, wah, ya energinya flow itu kan kepada fokusnya gitu kan. Coach Dr. Rizky kita sharing. Nah, silakan untuk mengisi free coaching Asesco. Nanti Bapak dan Ibu akan didampingi oleh para alumni ISQ 3.0 coaching. Nanti jangan heran kalau tiba-tiba ini bukan nasihat ya, bukan nasihat karena nggak mungkin kemudian saya tidak punya pengalaman seperti Dr. Samsudin kemudian menasehati seorang dokter, itu kan nggak mungkin gitu. Tapi dengan ilmu coaching itu kita mendengar dan kemudian men-challenge pemikiran sehingga memastikan bahwa seseorang itu memiliki sudut pandang yang helikopter view, sehingga bisa jadi jangan terkejut nanti kalau tiba-tiba yang nemu masalah, yang nemu solusi dari masalahnya itu diri kita sendiri gitu. Jadi ini memotivasi tanpa ceramah, wah, membantu tanpa menasehati. Hanya menyediakan telinga dan kemudian dengan ilmu bertanya, insya Allah Bapak dan Ibu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Boleh topiknya apapun. Topiknya adalah saya mau buka usaha, saya pengen income-nya lebih di era pandemi, saya ingin saya pengen pergi haji, saya pengen punya rumah, saya pengen keluarga saya happy, saya pengen agar karir saya bagus, saya pengen meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang profesional. Nah, apapun topiknya, insya Allah nanti akan dibantu oleh para alumni. Jadi silakan, dan link ini boleh disebarkan ya. Link ini boleh disebarkan kepada rekan-rekan Anda, kepada kenalan-kenalan Anda, karena kan gini, kalau ada orang yang kebakaran, orang yang kita sayangi, kemudian rumahnya terbakar, apa yang mau kita lakukan? Bantu kan ya? Kalau bisa ngasih uang kan gitu kan? Kemudian dia nggak punya apa-apa, kalau bisa kita bantu seupaya kita, betul kan? Nah, sekarang coba lihat di kanan kiri kita. Ada nggak orang yang ya hidupnya kita tahu ini orang ada masalah, ini orang cara berpikirnya salah, ini orang sebetulnya punya potensi, tapi karena cara berpikirnya salah, akhirnya potensinya nggak keluar. Ada yang seperti, ada pernah ketemu orang seperti itu? Ada ya? Atau kemudian keluarga kita, atau kemudian orang yang kita sayangi, ini nggak mempan ini, kalau saya yang ngomong ini juga nggak akan bisa. Nah, itu silakan kasih link ini, dapat free coaching. Silakan. Kadang-kadang kan anak kita itu nurutnya sama guru SD kan, sama bapak ibunya kan nggak nurut. Begitu juga kadang-kadang kita perlu orang lain untuk menyampaikan sesuatu yang baik, sudut pandang orang lain. Silakan ya. Jadi ini semoga bisa membantu bangsa Indonesia. Semoga bisa meringankan orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi pandemi. Saya tadi baru baca survei yang dilakukan oleh Gallup, itu bahwa di Asia Tenggara 60% orang kehilangan pekerjaan. Asia Tenggara. Kehilangan pekerjaan, kemudian sebanyak hampir 50%-nya itu mereka kehilangan pendapatan. Itu. Jadi tingkat stres meningkat di era pandemi ya. Di surveinya dilakukan di akhir 2020. Jadi tolong bantu
Atau kemudian kalau Bapak dan Ibu juga pengen merasakan, monggo silakan. Mungkin itu saja Coach Aji. Terima kasih sekali lagi Coach Adam, Coach Dokter. Terima kasih sudah membantu untuk menyebarkan coaching, ISQ coaching kepada masyarakat Indonesia. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi sebuah katalis untuk Indonesia yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik. Kalau kemudian dia seorang ibu terbantu dengan ilmu coaching, maka dia bisa menjadi ibu yang lebih baik untuk anak-anaknya. Kalau dia seorang suami terbantu dengan ilmu coaching, maka dia akan bisa menjadi kepala keluarga yang lebih baik untuk keluarganya. Kalau dia seorang bos, leader yang terbantu dengan ilmu coaching, maka dia bisa menjadi lebih banyak manfaat untuk anggota timnya. Demikian. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sekali lagi Coach Adam, Coach Dr. Rizky, luar biasa. Terima kasih Coach Aji, terima kasih semuanya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Coach Arif, Coach Adam, dan Coach Dr. Rizky. Masya Allah. Baik. Masya Allah, para hadirin, Bapak, Ibu, dan serta para coach yang kami cintai dan banggakan, kami menyimpulkan pada materi pertama yang dibawakan oleh Coach Adam, yaitu apa yang kita pikirkan mempengaruhi tubuh dan jiwa kita. Pikiran mempengaruhi perasaan, ucapan, perbuatan, dan selanjutnya berdampak kepada kebiasaan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kesimpulan yang kedua dari Coach Dr. Rizky, untuk isolasi mandiri, yang pertama harus mencukupi gizi makanan kita, minum vitamin, tidur yang cukup, melakukan aktivitas fisik seperti berjemur, berolahraga, tidak lupa sering tertawa, selalu berpikiran positif, dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kepada semua hadirin, kepada Asesko, kepada para coach yang hebat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Belum tutup ada pantun nih. Berlayar ke hulu bersama teman, sambil menikmati kopi yang hangat. Bersamalah kita saling tahu tentang insoman, demi kesejahteraan dan kesehatan sejagat. Hadir Coach Adam bersama tenangnya. Terima kasih Coach Rizky atas ilmunya. Semoga menjadi amalan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Coach. Baru tahu makan pantun juga. Saya karena masuknya belakangan nggak ada di pantun. Coach Ajina beli pantunnya, Coach. Ya. Makasih Coach Aji ya. Makasih Coach. Makasih Coach Ari. Makasih Coach Adam. Aji, semuanya. Coach Nano, terima kasih Coach Hari. Terima kasih semua. Semuanya. Semua. Terima kasih Coach Huda. Makasih Coach Rizky. Coach Adam, makasih Coach Rizky. Foto belum? Belum foto. Foto dulu ya. Belum foto. Hebat. Coach Fatwa Ayo, belum hebat. foto loh. Coach Ari hebat. Masya Allah. Pakai filter nggak pakai filter? Ayo kita foto. 1, 2, 3. 2 halaman, 2 halaman. Satu lagi. 1, 2. Ya. Oh, ada Coach Gontam. 1, 2, 3. Coach Kania juga hadir. Oke, terima kasih semua. Sehat-sehat terus. Selamat istirahat. Sampai ketemu di acara Terima selanjutnya kasih. Asep Talk ya. Amin. keren. Coach Arif, Coach Fatwa. Oh iya, Coach Dewi. Gontam.
Coach Adam, Coach Rizky, Coach Aji, makasih semua. Kasih Iya, Coach Guntang. Makasih semuanya. Terima kasih Arif Junior. semuanya. Sama Coach Guntang. Ini ada Coach. Nah, Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon izin ya. Saya live Coach Hari. Terima kasih ya. Wah, Ya, tepuk tangan dulu untuk silakan. Coach Hari. Coach Ari. Coach Fatwa. Coach Hari, Ini Fatwa, masih Coach Hari. luar biasa. Terbayar, Coach Hari, sehat-sehat ya. Amin amin sama-sama semuanya. Thank you. Thank you, Thank thank you. you. Selamat ya. Coach Hari. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Izin. semuanya yang sudah Salam. hadir. Ya, Coach. Ya, terima kasih Coach Irma. Coach Terima Fatwa, Coach kasih. Azlina, jangan lupa tidur. Oh iya bener. Apa Coach Ari juga tuh. Nanti kita minta obat ke ini, vitamin ke Coach Rizky. Ini untuk online ya. Kalau Iya, trainingnya offline kayak Fatwa tuh malam-malam bisa keluar tuh ngobrol di Sentul. Masya Allah, benar-benar. Kalau Iya, trainingnya benar. offline. Waduh, Kalau trainingnya seru itu. offline itu, kalau trainingnya offline kita training sampai jam berapa Gus Hatta? Di jadwalnya sih sampai jam 6 sore ya, tapi pulang jam 10, jam 11. Itu offline itu. 5 hari ya, Senin Offline. sampai Jumat. Jadi setiap hari selesainya jam 11. Kalau offline ya, kalau Ntar offline dulu. jam Mana? sama Pak Ari juga di situ. Masya Allah. Kebayang Coach energinya soalnya ya Coach ya, betul-betul wow. Iya. Positif Wow. semua. Pokoknya batch 19 ini luar biasa lah ya. Jadi kalau aset itu kan dari yang sudah certified nih. Kalau akses coaching ini kita mulai dari alumni yang terbaru ya Coach Arif ya. Jadi ketemu Iya, tuh nanti tuh keren. ketemu. Terima kasih, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mohon izin besok ada seminar pagi-pagi. Ya, makasih Ya, Coach silakan. Ya Arif. Coach Arif, sehat-sehat ya Coach Alhamdulillah, Coach Arif. Arif. Terima kasih. Sehat Terima selalu. Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat Waalaikumsalam. istirahat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah pakai tisu. In live ya. Ya, Makasih Coach. silakan Lip teman-teman istirahat. Ya. Makasih Coach Padua, makasih. Coach Fatwa dulu, Coach Ya, Fatwa dulu Coach istirahat. Adam, Coach Rizky. Kalau saya sama Coach Hari yang megang kunci nih. Iya betul Kuncen. Kalau saya nunggu yang megang kuncinya menutup. Iya. Kalau enggak nanti nggak keluar ininya, honornya. Honornya doa ya. Menurutnya doa. Doa. Udah ngisi absen ya, biar dapat honor. Iya.